Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat inspiratif, yaitu salah seorang dosen dari Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Langsung saja kita sambut Ibu Iva Fauziah Rahati, SSMA. Hai. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, ya Ibu mungkin Ibu bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman biar mereka juga lebih mengenal gitu. Siapa wanita cantik yang sedang berada di samping saya. Oke, baik, terima kasih. Hai guys semuanya, perkenalkan nama saya Iva Fauziah Rahadi. Saat ini saya mendapatkan amanah menjadi salah satu pengajar di Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Bu Iva mungkin bisa ceritakan sedikit ya tentang latar belakang pendidikan dan juga karir Ibu hingga akhirnya bisa menjadi dosen di Universitas Pamulang. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya latar belakang pendidikan saya itu S1 dan juga S2 saya tempuh di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya. Kebetulan S1 dan S2 saya alhamdulillah linier, S1 Sastra Indonesia, kemudian S2-nya itu Ilmu Sastra dan konsentrasinya kebetulan ke arah filologi, seperti itu. Kemudian untuk step-step hingga akhirnya saya menjadi pengajar di Sastra Indonesia, awal mulanya mungkin karir saya diawali dari sebagai pengajar privat di beberapa bimbel, kemudian di privat juga di rumah-rumah seperti itu. Kemudian selama 3 tahun sebelum menjadi dosen, saya sempat menjadi guru SMA di salah satu SMA swasta di Solo. Kemudian pada akhirnya saya memutuskan untuk berkarir di bidang pendidikan juga, tapi beralih ke dunia mahasiswa. Luar biasa sekali perjalanannya. Luar biasa, jauh dan panjang. Jauh dan panjang, betul. Nah, tadi kan Ibu sempat menyebut tentang filologi ya. Ya. Kira-kira boleh dikasih tahu nggak nih filologi itu apa, kemudian bidang kajiannya seperti apa, prospeknya seperti apa? Karena mungkin teman-teman asing begitu mendengar kata filologi atau bahkan ada teman-teman yang belum pernah dengar gitu tentang filologi. Oke, baik. Terkait dengan filologi mungkin sepertinya masih sangat-sangat banyak yang belum mengenal bahkan mengetahui mungkin terkait filologi ini. Jadi filologi itu sebetulnya adalah bidang studi pernaskahan kuno ya terutama, dan itu biasanya ya baik bahasa Melayu, kemudian bahasa-bahasa daerah lain yang ada terutama di Indonesia misalnya seperti itu. Dan untuk prospek kerjanya sebetulnya saya rasa cukup luas ya. Salah satunya adalah sebagai peneliti gitu ya. Peneliti itu pun juga sangat luas sekali karena nanti misalnya mendapatkan hibah dari beberapa instansi seperti itu, kemudian bisa berkolaborasi dengan beberapa instansi yang cukup luar biasa dari luar negeri, seperti misalnya Yayasan Arkadia yang sedang berkolaborasi dengan Prof. Oman seperti itu. Nah, itu salah satu prospeknya yang pertama. Kemudian yang kedua ya misalnya menjadi seorang pengajar, karena memang untuk sampai saat ini yang saya tahu yang selevel dengan saya, maksud saya seangkatan dengan saya itu, saya rasa masih sangat jarang yang memang berminat ke ranah filologi gitu ya. Bahkan untuk teman sekelas saya ketika kuliah pun juga hanya beberapa orang yang mengambil konsentrasi ke ranah filologi tersebut gitu. Jadi menurut hemat saya mungkin prospek kedepannya masih sangat luas seperti itu untuk di bidang filologi ini seperti itu. Lalu kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa filologi ini memang masih sedikit nih peminatnya gitu. Tapi apa yang membuat Ibu tertarik untuk mengkaji filologi? Ya, oke. Jadi ketertarikan saya itu bermula ketika saya studi S1 gitu ya. Ketika saya studi S1 memang saya belum sama sekali melihat yang namanya naskah kuno gitu ya. Namun saya tertarik dengan mata kuliah filologi itu sendiri yang kebetulan juga dosennya menjadi salah satu dosen favorit saya waktu itu ketika kuliah. Kenapa? Karena beliau itu wawasannya sangat luar biasa. Kebetulan beliau pernah mengenyam pendidikan short course seperti itu di Belanda, jadi secara wawasan itu sangat-sangat luas saya rasa gitu. Nah, berawal dari situ saya sangat tertarik dengan filologi tersebut. Nah, kemudian setelah menginjak di semester yang menuju ke akhir di perkuliahan S1, saya semakin melihat bahwa ranah filologi ini ternyata teman-teman saya sangat jarang yang
yang fokus ke sana gitu. Kemudian saya juga berpikiran bahwa nantinya kalau misalnya saya berfokus pada sesuatu yang langka gitu ya, saya akan menjadi seseorang yang langka, saya menjadi seseorang yang akan dicari-cari suatu saat nanti gitu. Karena sebetulnya objek untuk penelitiannya, objek pekerjaannya itu masih sangat banyak, namun orang yang bisa untuk bekerja di ranah itu mungkin saya rasa sangat terbatas gitu. Maka dari itu saya semakin terfokus, kemudian saya lanjutkan ketika S2. Saya berpikir bahwa sangat sayang ketika saya tidak melanjutkan perjuangan saya ketika S1. Maka untuk S2 langsung saya lanjutkan untuk mengarah studinya itu ke masalah filologi tersebut. Lalu apa tantangan terbesarnya ini Ibu selama Ibu menjadi seorang peneliti dan juga seorang dosen Ibu? Tantangan terbesarnya adalah ketika menjadi seorang peneliti, utamanya ketika saya mengerjakan tugas akhir saya, terutama ya, itu adalah membaca naskah. Karena tulisannya itu ya Ibu. Iya betul. Yang pertama karena kondisi fisiknya ya, seperti yang kita tahu kalau kondisi fisik naskah kuno, apalagi mungkin kalau sekarang naskahnya sudah banyak yang bentuknya digital ya. Artinya sudah bisa di-download dengan bebas gitu. Kalau waktu saya meneliti dulu ya mungkin sudah ada, cuma pada saat itu naskah yang saya cari, saya harus mencari ke Lombok kemudian ke Jakarta, meskipun pada akhirnya saya menemukannya di naskah digital gitu ya. Dan tantangan terbesarnya adalah membaca naskah itu. Selain kondisi naskah, kemudian kondisi naskah yang saya harus membaca dengan aksara yang mungkin tidak biasa saya ucapkan dalam keseharian bahasanya, karena kebetulan bahasanya bahasa Melayu. Kemudian kalau dari segi pengajar adalah saya harus berusaha untuk menarik mahasiswa gitu, karena kalau misalkan dilihat dari objeknya, apaan nih naskah kuno gitu ya. Jangankan naskah kuno, kalau misalnya jadi seorang guru yang mengajar sejarah saja itu sudah bingung caranya nih, gimana sih caranya supaya bisa menarik mahasiswa biar mau belajar yang masa lalu gitu, belajar sejarah gitu, apalagi yang kita objeknya naskah kuno yang mana sangat-sangat membosankan seperti itu. Nah itu tantangan terbesarnya, bagaimana menarik mahasiswa untuk ikut serta setidaknya belajarlah masalah filologi itu. Bukan hal yang mudah ya Ibu ya. Sangat tidak mudah. Lalu sebaliknya nih, apa momen paling berkesannya ini Ibu selama mengajar gitu di Universitas Pamulang terutama? Oke, momen sangat berkesan itu adalah momen berkesannya itu, momen berkesannya adalah ketika saya menemukan salah satu kelas ya, dimana yang biasanya itu sangat jarang saya mengajar mahasiswanya itu di kelas memiliki buku. Nah, ternyata ada salah satu kelas itu saya merasa sangat terharu ketika itu. Karena apa? Karena seluruh mahasiswanya itu mengusahakan buku tersebut. Awal mula masuknya di Nusantara itu di mana? Bagi saya itu sungguh suatu perjuangan yang luar biasa gitu. Istilahnya kok ternyata ada ya mahasiswa ini, mereka punya effort yang luar biasa untuk setidaknya mau mencoba untuk membaca masalah filologi ini seperti itu. Dan kebetulan itu tidak saya temukan di kelas yang lain. Atau belum ya. Gitu. Nah itu sangat berkesan bagi saya gitu. Kemudian bisa Ibu ceritakan mungkin secara singkat saja mata kuliah apa saja yang Ibu ampu di sini? Oke, baik. Mata kuliah yang pernah saya ampu ya, yang paling banyak adalah filologi, kemudian kajian feminisme, ilmu sastra, bahasa sastra agama, sejarah sastra Indonesia, apalagi ya? Sastra lisan, iya betul, sastra lisan juga pernah, sastra lama juga pernah, pokoknya yang terkait masalah sastra aja. Kemudian ada nggak nih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa yang sedang menggeluti bidang sastra, dan terutama mungkin ada nih yang lagi menggeluti bidang filologi gitu? Mungkin pesan saya, teruslah belajar, teruslah mengeksplorasi
minat kalian. Kalaupun misalnya di awal sekali teman-teman itu belum memiliki ketertarikan sama sekali dengan dunia kesastraan atau misalnya untuk membaca novel pun belum pernah, maka ketika teman-teman itu sudah masuk ke sini ya, ke jurusan sastra Indonesia, artinya memang dari yang di atas itu memang sudah ditakdirkan, mungkin memang ini jalan yang terbaik untuk kalian. Maka jalan yang sudah terpilih ini ya coba kita eksplor lebih dalam, siapa tahu di situ kalian akan menemukan minat bakat kalian selama ini yang selama ini tuh belum pernah sama sekali kalian sadari seperti itu. Dan juga teruslah belajar, semangat gitu ya, apalagi terutama masalah filologi ini, cobalah sesuatu hal yang baru gitu. Cobalah untuk men-challenge diri sendiri gitu ya. Apakah saya itu kira-kira mampu nggak ya saya itu terjun ke dunia yang baru. Jangan sampai terbatas pada hal-hal yang pernah diteliti, misalnya di skripsi di kampus ini, misalnya masalah apa, psikologi sastra, kayak sosiologi sastra atau apapun itu. Nah, cobalah keluar dari zona yang ternyaman di dalam kampusmu itu atau di dalam karya-karya ilmiah di kampus kalian itu gitu. Jadi kalau misalnya ada hal baru, saya contohkan misalnya filologi, belum pernah sama sekali ada yang meneliti, maka cobalah gitu. Bukannya saya mau coba merekrut gitu ya, tapi maksudnya alangkah baiknya kalau misalnya kita itu mencoba sesuatu hal yang nggak jelek gitu. Itu siapa tahu itu akan menjadi jalan rezeki kalian juga di masa depan nanti. Itu aja sih. Terus semangat, terus belajar, terus mengeksplorasi diri kalian. Jujur ya, terutama ya jujur dalam artian ketika menulis ya, istilahnya kalau mahasiswa jangan hanya copy paste gitu ya, maka masih banyak, maka rajin-rajinlah untuk selalu membaca. Nah, kunci Iqra ya, membaca itu yang saya rasa paling susah untuk siapapun, bahkan untuk dosen sendiri. Itu aja sih, oke. Motivasi sekali ya teman-teman pesan dari Bu Ifah ini. Nah, terakhir nih Bu, mungkin sebelum kita akhiri, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di Universitas Pamulang? Jangan ragu teman-teman ya di luar sana gitu ya, yang di luar sana yang belum tahu apa itu Universitas Pamulang, mungkin bisa sering-sering berkunjung secara virtual ataupun berkunjung secara secara langsung ke kampus ya Universitas Pamulang seperti itu ya, karena dengan biaya yang saya rasa sangat terjangkau dan saya rasa juga sangat fleksibel. Artinya ketika teman-teman saya ini harus kerja seperti itu, nah itu juga sangat memungkinkan karena ada pilihan hari di mana yang teman-teman itu longgar ataupun tidak ada jam kerja, misalnya di reguler C Kamis ataukah C Sabtu itu bisa memilih seperti itu gitu ya, dengan harga yang sangat terjangkau gitu ya. Teman-teman sudah bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa gitu ya. Gedung-gedungnya juga sudah sangat, istilahnya gedung yang sangat eksklusif, kemudian fasilitasnya juga oke, dan insya Allah pengajarnya juga berasal dari kampus-kampus yang top lah pokoknya. Oke, itu aja. Baik, terima kasih banyak Bu Iva untuk waktunya dan segala cerita inspiratifnya. Semoga Ibu selalu sukses dalam segala aktivitas. Amin. Nah teman-teman, itu demikianlah kontennya kita hari ini bersama Bu Iva Fauziah Rahardi SSMA. Semoga konten ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus belajar dan berkarya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe ya. Dadah! Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Bye!